Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Ketika awal mula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menyebarkan agama Islam, ada sekitar 360 berhala berjejer di sekitar Ka'bah di Makkah. Dari 360 berhala, ada 4 berhala terbesar di Makkah. 4 berhala itu adalah Hubal, Lata, Manat, dan Uzza. 4 berhala terbesar di Makkah itu terbuat dari batu, kayu, tembaga, emas, dan perak. Adapun bentuk-bentuk berhala-berhala yang ada di Makkah beragam, mulai dari yang berwujud manusia sampai dengan yang berwujud hewan. Di antara 4 berhala terbesar di Makkah itu, Hubal merupakan berhala yang paling dimuliakan oleh para orang kafir Quraisy. Hubal merupakan berhala terbesar di Makkah yang memiliki bentuk manusia dengan tangan kanan yang patah. Sebelum adanya praktek penyembahan berhala di Makkah, masyarakat kota itu sebenarnya merupakan golongan orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi terakhir yang mendakwahkan keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bermukim di Makkah. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, pada saat itulah masyarakat Makkah mulai menjauh dari iman mereka dan mulai menyembah yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peralihan agama masyarakat Mekah dari agama tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyembah berhala dimulai ketika salah seorang pembesar suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Syam atau Suriah sekarang. Ketika melakukan perjalanan di Syam, Amr bin Luhai melihat penduduk kota tersebut melakukan peribadatan dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Dia pun membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Hubal menjadi berhala terbesar di Makkah. Tidak hanya itu, Hubal juga merupakan berhala pertama yang dibawa dari Syam ke Makkah. Selain menjadi berhala terbesar di Makkah, kelak Hubal juga akan menjadi berhala yang paling dimuliakan. Amr bin Luhai kemudian mengajarkan praktik menyembah berhala kepada masyarakat Makkah secara umum. Hingga pada akhirnya masyarakat Mekah pada saat itu meyakini bahwa dengan menyembah berhala akan membuat mereka terhubung kepada Tuhannya. Mulailah dari situ masyarakat Mekah menyembah berhala. Tidak hanya Hubal, ada berhala-berhala lain yang diletakkan di Ka'bah seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hingga pada akhirnya jumlah berhala yang ada di Mekah
mencapai 360 berhala, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Praktik penyembahan berhala semakin meluas ketika orang Arab di luar Mekah berhaji. Pada saat mereka berhaji, mereka melihat ada banyak berhala di sekitar Ka'bah. Mereka yang berhaji pun bertanya mengenai alasan orang Mekah menyembah berhala. Pembesar kaum Quraisy pun menjawab bahwa berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah itu merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di seluruh jazirah Arab. Ketika banyak orang Arab yang menyembah berhala, maka zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sendiri berarti zaman kebodohan. Sebab orang pada masa itu tidak hanya bodoh secara ilmu, namun mereka juga bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu ada beberapa alasan membuat mereka terdorong untuk melakukan penyembahan terhadap berhala. Adapun faktor yang membuat orang Mekah menjadi penyembah berhala antara lain adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab pada waktu itu juga ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah ruh, bahkan menyembah hantu. Siapakah sebenarnya Amr bin Luhai ini? Amr bin Luhai adalah dalang dan orang pertama yang mengubah-ubah agar agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang berdasar pada tauhid murni menjadi penyembah berhala. Dia juga orang yang pertama kali membeda-bedakan binatang dengan nama Bahirah dan Sa'ibah. Dalam buku The Lost Story of Ka'bah oleh Irfan El-Sarhindi menjelaskan bahwa Amr bin Luhai merupakan seorang pemimpin suku Khuza'ah yang terkenal saleh, rajin bersedekah, dan taat pada urusan-urusan keagamaan. Dengan begitu, orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai seorang ulama besar. Hal tersebut membuat masyarakat mudah percaya padanya dan akhirnya ikut tersesat karena ajaran yang dibawanya. Ibnu Hisham menceritakan dalam sirah nabawiyahnya, pada suatu hari Amr melihat orang-orang Al-Amalik sedang menyembah berhala. Amr bin Luhai pergi dari Mekah ke negeri Syam untuk sebuah keperluan. Saat tiba di Ma'arib, daerah di Balqa, Amr bin Luhai berkata, "Sesungguhnya aku melihat patung-patung semisal ini disembah di negeri para nabi Syam, dan aku melihatnya sebagai perkara yang baik. Sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka sembahlah berhala ini agar kalian memperoleh syafaat dan lebih dekat dengan Allah sang pemilik Ka'bah," kata Amr bin Luhai. Perbuatan Amr bin Luhai yang telah membawa kesesatan bagi penduduk tanah suci dan sekitarnya mendatangkan azab yang pedih. Dia dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka dengan kondisi yang sangat menyakitkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku pernah melihat Amr bin Luhai al-Fujjah, ususnya terburai di dalam api neraka, karena dialah orang pertama yang memulai tradisi al-sawaib, yaitu menangkap unta-unta betina liar dengan nama berhala-berhala mereka. Dan dia adalah orang pertama yang membuat ajaran al-sayaib, atau unta yang tidak boleh diberikan beban dan dikhususkan untuk nazar, sehingga dilepas makan dan minum apa saja dan tidak ditunggangi." Malaikat Jibril memberitahukan tentang Amr bin Luhai kepada Rasulullah SAW sewaktu mereka melihat neraka, dan apa yang telah Amr bin Luhai perbuat semasa hidupnya di dunia sehingga dia diazab sedemikian rupa. Demikianlah kisah Amr bin Luhai sebagai iktibar kita semua, semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.